Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita masih membahas perselisihan atau pertengkaran antara etnik Samaria dan etnik Yahudi. Padahal mereka sama-sama satu bangsa Israel. Ini pelajaran untuk kita bangsa Indonesia yang punya banyak suku bangsa. Jangan bangga dengan kekayaan saja. Bangga dengan suku. Tapi ada suku-suku yang bertengkar di Papua aja nggak bisa tuh antara suku ini, utara dan selatan, tengah, dan macam-macam pegunungan. Sangat sulit kalau bukan Roh Kudus menolong kita. Kita tidak akan mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita berdoa terus untuk pemerintah, bergantian pemerintah, tidak berfokus di Pulau Jawa, tapi harus membangun di seluruh Indonesia. Kami mengucap syukur apa yang terjadi dengan orang Samaria dan orang Yahudi atau etnik Samaria sama etnik Yahudi mengajarkan kita banyak hal. Yesus sedang mengajarkan kita tentang bagaimana proses pendamaian itu terjadi. Sekalipun Yesus sebagai seorang yang berbangsa Yahudi dan beragama Yahudi memiliki prasangka dan kecurigaan terhadap orang Samaria, tetapi ternyata Yesus malah mengambil langkah terobosan atau membuat terobosan sehingga runtuh dendam dan benci dan curiga di antara etnik Yahudi dan etnik Samaria. Proses terobosan dan runtuhnya tembok kebencian itu berawal dari percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur itu. Masakan orang Yahudi minta minum dari orang Samaria. Ya, ayat ke-9 khususnya. Yang pertama, Yesus pasti mengetahui akar permasalahan antara kedua etnik ini. 2 Raja-Raja 17 ayat 24-41 yang pernah lalu kita membahasnya. Dari awal itu, jadi sudah terjadi gitu lama. Yang kedua, karena orang-orang Farisi mengira Yesus membaptis lebih banyak dari Yohanes Pembaptis. Padahal murid-muridnya yang membaptis lebih banyak dari Yesus tidak pernah membaptis. Makanya Yesus mau meninggalkan Yudea, Israel bagian selatan, dan kembali lagi ke Galilea, Israel bagian utara. Dan kalau mesti kembali, Yesus harus melewati daerah Samaria. Nah, inilah masalahnya. Yang ketiga, kenapa harus melalui atau melintasi daerah Samaria? Karena Samaria adalah wilayah tengah Israel. Oleh perjalanan yang sangat melelahkan, maka Yesus sangat letih dan ingin menghilangkan rasa hausnya dengan air dari sumur Yakub di kota Sigar. Ayat 4-8. Jadi sebenarnya itu jalan potong, jalan lebih pendek itu daripada kita muter jauh. Karena kebencian itu. Yang keempat, perempuan Samaria memiliki air dari sumur Yakub yang membuat dia akan terus gonta-ganti laki-laki, alias kumpul kebo, istilah dari Yogyakarta. Tetapi dengan pertobatan perempuan Samaria ini dan orang-orang Samaria dari kota-kota mengajar murid-muridnya tentang pendidikan kedamaian. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang pendidikan kedamaian yang mampu merobohkan tembok dendam, benci, dan curiga. Roh Kudus kiranya menolong kita untuk berjiwa besar, membawa kedamaian di tengah dunia yang sedang penuh dengan perang dan kebencian. Desiderius Erasmus 1466-1533 mengalami masa kecil yang menyedihkan, penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Dan dia pernah mengatakan, orang yang punya otak tidak perlu memakai otot untuk menyelesaikan masalahnya atau untuk menginginkan kehendaknya itu dipenuhi. Entah di rumah, entah di sekolah, entah di dalam masyarakat luas. Bahkan ini berlaku juga dalam hubungan antar bangsa. Negara yang satu berperang. Ini sekarang ternyata di depan mata kita. Apa yang kita dengar dari televisi, dari berita-berita koran atau apapun juga. Jangan kita membakar-bakar masalah. Tambah komporin masalah. Apa yang dilakukan oleh Bapak Abdurrahman Wahid, saya betul-betul ketika bertemu di Jakarta Pusat,
di kantor NU, dia mengatakan bagaimana dia berjalan untuk membawa perdamaian antara kerusuhan di Ambon, kerusuhan di Poso, kerusuhan di mana-mana. Karena dia melakukan itu waktu dia berbicara di Knesset, di parlemen Israel. Walaupun belum terjadi sesuatu, kita harus terus belajar dari Bapak Abdurrahman Wahid. Contoh yang baik yang harus kita tiru untuk terus menyelesaikan. Selama kita berteriak terus, membenci terus, kita boleh kirim bantuan, tetapi jangan lupa kita juga punya dialog. Sehingga kita makin mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu yang Yesus ajar pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Oh, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.